Pemirsa, hujan yang mengguyur ibu kota Jakarta menyebabkan terjadinya banjir di sejumlah titik, diantaranya di Kebun Pala, Jakarta Timur. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Amanda Putri dan juru kamera Yusuf Fajar. Amanda, bagaimana situasi terkini di Kebun Pala, Jakarta Timur pagi ini? Kemudian berapa banyak rumah yang kemudian terendam? Ya Patricia, untuk kondisi saat ini di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, memang kami pantau banjir masih merendam pemukiman penduduk. Ketinggian air pun juga cukup bervariatif, Patricia, karena banjir merendam di 5 RW yang ada di Kebun Pala, mulai dari 40 cm hingga 1,5 meter. Di mana genangan air ini diakibatkan luapan dari Kali Ciliwung yang sudah kita ketahui bersama ya Patricia, bahwa untuk banjir yang ada di Kebun Pala sendiri sudah terjadi pada Jumat pagi kemarin. Air pun sempat surut, namun pada hari Minggu dan juga hari Senin kemarin curah hujan yang cukup tinggi. Ditambah juga adanya kiriman air dari Bogor, tepatnya dari Pitu Katulampa, yang menyebabkan banjir kembali melanda di Kebun Pala, Kampung Melayu, Jakarta Timur. Sejumlah petugas pun juga sudah dikerahkan langsung ke lokasi untuk membantu evakuasi warga ke tempat pengungsian sementara. Pihak dari BPBD DKI Jakarta yang bekerja sama dengan Polairut ini juga sudah terjun ke lokasi untuk mengevakuasi warga menggunakan perahu karet ke tempat pengungsian yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat, seperti di kantor kelurahan dan juga di sekolah. Kalau bisa saya deskripsikan di lokasi saat ini juga, Patricia, bahwa warga masih banyak yang memang berdiam diri di rumah mereka. Tepatnya mereka ini stay di atas ataupun di lantai 2 rumah mereka sambil mereka membersihkan rumah dari sisa-sisa seperti sampah yang memang terbawa arus ataupun lumpur-lumpur yang memang langsung dibersihkan. Dan juga ada beberapa warga yang mengangkat barang-barang seperti barang elektronik naik ke lantai 2 mereka. Dan sejauh ini ada sebanyak 334 kepala keluarga yang memang terdampak dari banjir. Jadi di total ada sebanyak 2.490 warga yang terdampak oleh banjir yang tersebar di 5 RW yang ada di Kebun Pala, RW 04, 05, 06, dan 07 dan juga di 08. Di mana 5 RW tersebut berarti total ada sebanyak 40 rukun tetangga yang terdampak banjir, tepatnya di Kebun Pala, Jakarta Timur. Kalau untuk pemberlakuan dari isolasi mandiri sendiri, Patricia, sebenarnya kalau untuk di Kebun Pala sendiri tidak diberlakukan mengingat pemukiman padat penduduk tidak diizinkan oleh pihak dari Satgas COVID-19, melainkan mereka yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini langsung dilarikan ke rumah sakit rujukan. Data per kemarin, Patricia, sudah ada sebanyak 27 lokasi titik banjir di ibu kota, di mana dari 27 titik tersebut ketinggian air juga cukup bervariatif, mulai dari 20 cm hingga 2 meter. Untuk saat ini BPBD DKI Jakarta juga terus menghimbau agar warga yang tinggal di bantaran Kali Ciliwung senantiasa selalu waspada, karena saat ini untuk pos pantau yang ada di Sunter Hulu sudah siaga 1 dan ketinggian air mencapai 260 cm. Patricia. Ya, Amanda, artinya banyak warga yang kemudian memilih untuk tetap di rumah, tapi dari pantauan Anda, apakah Anda melihat mungkin ada warga yang memilih untuk mengungsi, kemudian bagaimana upaya Pemprov mengatasi banjir di wilayah tempat Anda berada sekarang? Ya Patricia, maka dari itu masih banyak warga yang memang enggan untuk diungsikan untuk di tempat pengungsian ataupun posko-posko yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat. Maka dari itu petugas gabungan ini senantiasa terus disiagakan di lapangan agar mempercepat dan juga membantu evakuasi warga, yang mana ini sangat penting ya Patricia untuk menjaga keamanan dan juga keselamatan para warga sendiri. Dan saat ini juga dari 2.400 yang sudah kami sebutkan tadi, ada sebanyak 506 yang mengungsi di posko yang sudah disiapkan oleh Pemda setempat. Dari jumlah tersebut sudah tersebar di 4 titik, yakni yang ada di Aula Kantor Kelurahan, yang ada di SDN 01 dan juga 02 Kampung Melayu, yang ada di Aula Masjid, dan juga yang ada di pos RW 07. Dan sejauh ini warga pun tadi sempat mengeluhkan masih ada beberapa bantuan logistik yang belum tersalurkan dengan baik, seperti perlengkapan mandi, perlengkapan bayi seperti popok, dan juga untuk makanan, bahkan selimut juga masih belum tersalurkan dengan baik. Tapi tadi kami pantau baru saja untuk pihak dari kelurahan ini senantiasa akan mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut untuk suplai makanan dan juga selimut, popok bayi ataupun perlengkapan mandi ini agar bisa langsung tersalurkan dengan baik kepada warga yang memang terdampak oleh banjir. Untuk
pemerintah sendiri melalui puskesmas sudah membuka posko 1x24 jam untuk melakukan pengobatan, dan juga petugas puskesmas ini sebenarnya sudah melakukan mobile keliling untuk memastikan agar warga ini tetap terjaga kesehatannya. Bahkan Pemda setempat juga berharap ya Patricia bahwa untuk bendungan yang ada di Ciawi dan Sukamahi, Bogor, Jawa Barat ini dapat diselesaikan secara cepat begitu agar air yang datang ke hilir ini bisa senantiasa dikendalikan secara optimal. Demikian Patricia, kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, artinya warga masih membutuhkan bantuan dari pemerintah. Terima kasih rekan Amanda Putri bersama juru kamera Yusuf Fajar untuk laporan langsung pagi ini. Selamat bertugas kembali.